Perkenalkan, nama saya Firman Amaliksan. Saya berasal dari kelas 10 2. Kali ini saya akan menjelaskan biografi tentang presiden ketiga kita, yaitu Bapak B.J. Habibie. Nah, Bapak B.J. Habibie ini lahir di Parepare pada tanggal 25 Juni tahun 1936 dengan nama Bacarudin Yusuf Habibie. Ayahnya bernama Alwi Abdul Jalil Habibie, adalah seorang ahli pertanian dan berasal dari Gorontalo. Sedangkan sang ibu bernama Raden Ajeng Tuti Marini Puspo Wardojo, adalah seorang spesialis mata yang berasal dari Yogyakarta. Habibie adalah anak keempat dari total 8 bersaudara. Nah, presiden ketiga ini menempuh pendidikan di SMAK Dago, Kota Bandung pada tahun 1954. Ia kemudian melanjutkan pendidikannya di ITB, yaitu Institut Teknologi Bandung. Namun, hanya dalam beberapa bulan di ITB, kemudian ia memutuskan untuk mengikuti jejak teman-temannya untuk bersekolah di Jerman. Tapi dia berbeda dengan teman-teman yang lainnya. Dia tidak menggunakan beasiswa dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan untuk melanjutkan kuliahnya di Jerman, melainkan dengan menggunakan biaya sendiri dari ibunya, yaitu Raden Ajeng Tuti Marini Puspo Wardojo. Mengingat pesan Bung Karno tentang pentingnya penguasaan teknologi yang berwawasan nasional, yaitu teknologi maritim dan teknologi dirgantara di kala Indonesia waktu itu masih berkembang, akhirnya B.J. Habibie diberi kesempatan belajar di Jerman. Nah, di Jerman semasa liburannya, beliau menjadikan kesempatan emas untuk bisa belajar, ikut ujian, dan juga mencari uang sehingga bisa membeli buku. Namun jika masa libur habis, maka seluruh kegiatannya akan dikesampingkan dan hanya fokus pada belajar. Hal ini berbeda dengan teman lainnya, di mana ketika libur mereka lebih suka bekerja dan mencari pengalaman tanpa memikirkan ujiannya. Di tahun 1960, beliau mampu mendapatkan gelar Diploma Ing di Jerman dari Technische Hochschule, dan predikatnya adalah cum laude atau sempurna dengan nilai 9,5. Dengan mendapatkan gelar insinyur ini, beliau pun mendaftarkan diri bekerja di firma Talbot yang merupakan industri kereta api di Jerman. Beliau berlanjut ke gelar dokternya, di mana beliau melanjutkan studi ke Technische Hochschule di Fakultät für Maschinenwesen Aachen. Untuk mendapatkan gelar dokter, di tahun 1962, B.J. Habibie menikah dengan Tasri Ainun Habibie, lalu memboyangnya ke Jerman. Hidupnya saat itu begitu sulit, di mana beliau seringkali harus berjalan ke tempat kerja yang jaraknya jauh demi menghemat biaya. Selain itu, Habibie pun harus pulang larut malam dan meninggalkan belajar studinya. Perjuangannya sama juga dirasakan oleh istrinya, di mana beliau harus mengantri untuk bisa mencuci baju di tempat umum agar bisa menghemat pengeluaran uang. Setelah berjuang dengan pendidikannya, Bapak B.J. Habibie akhirnya bisa mendapatkan gelar dokter insinyur dari Technische Hochschule die Fakultät für Maschinenwesen Aachen dengan nilai sempurna, yaitu dengan nilai summa cum laude, dan rata-rata nilainya adalah 10, yaitu sehingga nilainya sangat sempurna. Ada rumus yang diberi nama faktor Habibie. Rumus yang satu ini dapat menghitung keretakan hingga ke atom pesawat terbang, sekalipun sehingga beliau diberi julukan Mr. Cat. Di tahun 1967, Bapak B.J. Habibie mendapatkan gelar Profesor Kehormatan dan Guru Besar dari ITB. Selain itu, dari ITB juga B.J. Habibie mendapatkan penghargaan tertinggi, yaitu Ganesha Praja Manggala. Diangkat menjadi wakil presiden pada tanggal 14 Maret tahun 1958 untuk mendampingi Presiden Soeharto. Namun, hanya beberapa bulan setelah beliau menjabat, gejolak politik pun tak bisa terhindarkan.
dan mencapai puncaknya. Presiden Soeharto yang sudah bertata di kursi presiden selama bertahun-tahun akhirnya lengser dengan pengunduran diri pada tanggal 21 Mei 1998. Lengsernya Presiden Soeharto pun secara otomatis Bapak B.J. Habibie akan mendapatkan kursi nomor 1 di Indonesia. Beliau menjadi presiden ketiga di Republik Indonesia. Hanya menjabat Bapak B.J. Habibie ini hanya menjabat selama 1 tahun. Justru dia mewarisi keadaan Indonesia saat dalam masa rusuh dan banyak wilayah yang ingin melepaskan diri dari Indonesia. Meski begitu, Bapak B.J. Habibie tetap berusaha untuk membangun kembali Indonesia. Beberapa keputusan penting yang dilakukan dengan lainnya yaitu adalah undang-undang tentang otonomi daerah. Nah, beliau pun mampu membebaskan rakyatnya untuk beraspirasi sehingga Indonesia bisa membuat banyak partai politik baru yang muncul. Mata uang Indonesia di mata asing saat itu mencapai Rp15.000 per dolar. Bisa turun menjadi sekitar di bawah Rp10.000 per dolar. Beliau pun mampu melikuidasi bank bermasalah kala itu. Namun Bapak B.J. Habibie pun dipaksa lengser saat itu setelah adanya sidang umum MPR di tahun 1999. Pidato pertanggungjawaban yang diberikannya kepada MPR ditolak dengan alasan Timur yang lepas dari Indonesia saat itu. Nah, setelah kabarnya tak terdengar, di tanggal 22 Mei 2010 ada kabar mengejutkan di mana sang istri yang setia mendampinginya yakni Hasri Ainun Habibie telah meninggal dunia di Jerman karena penyakit kanker ovarium yang dideritanya. Ibu Ainun meninggal di hari Sabtu pukul 17.30 waktu Jerman. Kepastian meninggalnya Ibu Ainun ini diperoleh dari Ali Mokhtar Ngabalin selaku mantan anggota DPR yang juga wakil keluarga dari B.J. Habibie. Hal ini menjadi duka yang amat mendalam bagi sang mantan Presiden Republik Indonesia itu. Film biografi B.J. Habibie ini tayang di awal Desember 2012. Lalu dengan mengangkat kisah nyata yang sang visioner beserta romansa kehidupan cintanya yang penuh haru biru dan perjuangan dari mulai remaja hingga Ibu Ainun meninggal dunia. Film yang disutradari oleh Hanung Bramantyo dan Fauzan Rizal ini dibintangi artis papan atas Indonesia yaitu Reza Rahardian dan BCL yaitu Bunga Citra Lestari. Film ini berhasil menarik penonton hingga berjumlah 4,5 juta lebih sehingga menjadi salah satu film Indonesia terbaik sepanjang masa. Oke, sekian dari saya, Firman Mariksan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.